قدوتنا ومعلمنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل مكروه وسوء يقينا وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، Bapak Wali Kota Pasuruan dan segenap aparat pemerintah yang saya hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, kita digerakkan hati kita oleh Allah untuk dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Hadirnya kita, keberadaan kita saat ini tidak lain salah satu usaha kita untuk dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, awliya Allah, karena lewat merekalah kita akan masuk ke pintu Rasulullah, dan lewat pintu Rasulullah lah kita akan menghadap kepada Allah. Niatkan dalam keberadaan kita at-taqarrub ila salihin, mendekatkan diri dengan orang-orang yang saleh. Kita hadir di khalwa seorang waliullah dengan tujuan kita di dunia ini menghadiri khalwanya, mencintainya, tidak lain agar besok tidak melupakan kepada kita. Amin. Nasib kita besok di akhirat, tempat kita di mahsyar, di saat kita tidak dapat memilih tempat, yaitu tempat yang kita pilih sewaktu berada di dunia. Siapakah manusia yang kau dekati? Siapakah manusia yang kau cintai? Siapakah manusia yang kau junjung tinggi? Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Man la gharat lahu ma'rifah ma gharat." Tidak mau dekat dengan Allah, jangan harapkan dia bisa dekat kepada Allah. Dengan Allah tidak lain memberikan satu pelajaran buat kita, pendidikan besar buat kita. Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, di akhir zaman yang terbaik dari umat Islam selain tadabburul Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran, dan membaca sejarah, mengingat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh, para waliullah, karena hal itu memberikan satu pelajaran besar buat diri kita. Itu manusia yang sudah sukses, itu manusia yang selamat dari segala macam ujian dan cobaan, itu manusia yang berada dalam sunnah Rasulullah. Kenali mereka, dekati mereka, idolakan mereka.
Sehingga kau hidup di dunia ada manusia yang kau pegangi, tidak diombang-ambing. Di sini ayah saya dalam salah satu qasidahnya mengatakan wa dzikra hayatul arifina bilanya tusahhihu min afhamina wa tusaddidu. Ingin kembali ke jalur Rasulullah, ingin kembali ke ajaran yang benar, di saat fitnah di sana sini, di saat kerusakan di sana sini, di saat kemurtadan di sana sini, di saat kebobrokan di sana sini, dekati wali-wali Allah, dekati mereka, orang-orang yang soleh, jadikan mereka peganganmu, panutanmu, peganganmu, fanatikmu. Ini keberadaan kita di tempat ini. Jangan anggap hanya sekedar hal pembacaan Quran, pembacaan tahlil. Jelas itu akan sampainya. Tapi kita menginginkan untuk kita yang hidup ini, bagaimana menyelamatkan kita. Bisakah kita mempertahankan iman Islam ini? Bisakah kita betul-betul sekarang sebagai orang Islam dan besok betul-betul menjadi orang Islam? Sekarang sebagai umat Nabi Muhammad dan besok diakui oleh Nabi Muhammad. Atau sekedar Islam kita surah, gambaran, kelihatannya muslim mukmin. Di depan Allah sama sekali tidak ada artinya. Bagaimana caranya untuk mempertahankan tugas kita setelah menjadi orang Islam hanya dua? Mempertahankan iman Islam yang ada di dada kita. Hingga di detik-detik terakhir iman dan Islam masih berada di dada kita. Hingga keluar ini nyawa dan kita membawa iman. Itulah yang dikatakan husnul khatimah. Itu yang ditangisi oleh para aulia Allah. Itu yang diharapkan. Serta besok di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Barang masuk rombongan mereka, nunut mereka. Ini tugas kita. Maka bagaimana saya dapat ini? Ada sumber. Loh, kalau ini proses, ada berpikir dari segala macam, berpikir dari segala macam kecintaan, berpikir dari segala macam ayat, berpikir dari segala macam fiqah. Kecuali ta'alluq dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah, ta'alluq dengan orang-orang yang saleh, ta'alluq dengan para aulia Allah, sehingga bisa menghantarkan kita untuk betul ta'alluq cinta kepada siapa? Junjungan besar Habibuna Muhammad. Tolong yang merokok dimatikan dulu. Al-Adlu. Agar betul-betul kita mengharapkan majlis ini bisa merubah keadaan kita. Amin. Sampai kapan kita semacam ini? Umur kita berkurang terus. Kuburan sudah berada di depan kita. Kapan kita akan diterima oleh para aulia Allah? Kapan kita bisa menyenangkan Nabi Muhammad? Pikirkan yang panjang. Ingat masa depan, ingat barzakh, ingat mahsyar, ingat persidangan Allah. Kesempatan hanya di dunia ini. Jangan sampai meleset di dunia celaka naudzubillah di akhirat. Dunia bukan untuk main-main, bukan abasa Allah ciptakan kita. Di balik kehidupan ini ada kehidupan yang hakiki. Sadar. Sampai kapan kita ghaflah? Kita lalai. Tanamkan
Mahabbah, cinta. Dan cinta itu tidak timbul kecuali setelah kita mengenalnya, setelah kita mempelajarinya, setelah kita mengkajinya, sehingga kita betul-betul mengetahuinya. Dan disitulah timbul dari hati kita untuk mengidolakannya. Timbul dari hati kita untuk berfanatik kepadanya. Timbul kecintaan yang hakiki. Ini hakikatnya apa yang kita dengar semua. Ini titik terpenting. Ingin merubah keadaan kita dengan cepat. Kemarin saya sedikit ramai dengan Jimli As-Siddiqi, dengan pakar-pakar Ijmi. Ada sekian abad dibutuhkan untuk berubah keadaan umat Islam. Tidak. Demi Allah, umat Islam akan berubah keadaannya menjadi umat yang diridhai oleh Allah hanya membutuhkan waktu 23 tahun. Pakai doktrin Nabi Muhammad, pakai metode Nabi Muhammad, tanamkan kepada ini umat sebagaimana yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Dari jahiliyah keluar, dari kemungkaran, kebejatan yang na'udzubillah, dari orang-orang yang menyekutukan Allah, dari orang-orang yang selalu teror, yang selalu zalim, berubah menjadi manusia-manusia yang dipuji oleh Allah. Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Sampai akhir surat Al-Fatah, pujian Allah kepada mereka. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana kasih sayang mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana pengorbanan mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya bukan sekedar tauhid, maaf, bukan sekedar fikih syariat, tidak. Sadari umat Islam, sadari tokoh-tokoh Islam, sadari ulama-ulama Islam, figur Nabi Muhammad mempunyai peranan besar. Dikenalkan kepada para sahabatnya kedudukan yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sehingga selalu menjadi pembicaraan para sahabat akan kemuliaan Rasulullah, sehingga tahu betul kehebatan keagungan Nabi Muhammad. Kadang-kadang beliau mengatakan, Adam, ketahui wahai sahabat-sahabat, Adam manusia pertama yang menurunkan manusia, semua manusia anak Adam, wali-wali itu, nabi-nabi itu, rasul-rasul itu. Cukup Nabi Muhammad mengatakan, Adam wa man tahtahu tahta liwa'i ghadan yaumil qiyamah. Adam dan semua anak cucunya besok di akhirat di bawah benderaku. Ya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW, dikenalkan kepada para sahabatnya. Doktrin semacam ini kadang-kadang kita lalai, kita tidak tahu kebesaran Nabi Muhammad diajarkan. Pernah sampai sahabat berkumpul, Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan, siapakah manusia yang paling mulia? Salah satu sahabat mengatakan yang paling mulia Ibrahim. Dia diangkat sebagai Khalilullah. Satu sahabat lagi mengatakan yang mulia adalah Isa Ruhullah. Satu lagi mengatakan yang mulia adalah Musa Kalimullah. Dibahas, dikaji. Nabi mendengarkan dari rumahnya.
apa yang dibicarakan oleh para sahabatnya, maka beliau keluar dari rumahnya dan mengatakan kepada para sahabat, betul apa yang kalian katakan. Ibrahim adalah Khalilullah. Betul. Musa adalah Ruhullah. Isa adalah Ruhullah. Dan Musa adalah Kalimullah. Betul apa yang kalian katakan. Lalu Nabi mengatakan, tapi ketahuilah bahwa aku adalah Habibullah. Aku adalah Habibullah. Dikenalkan. Beliau yang mengatakan besok di akhirat di mahsyar, di saat dikumpulkan semua manusia dari awal sampai akhir, dan semua menjerit, semua ketakutan, semuanya ketakutan. Janganlah sisi kafir, muslim ketakutan, yang soleh ketakutan, wali ketakutan, nabi ketakutan, rasul ketakutan. Semuanya mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nabi yang merasa semacam ini, keadaan sangat dahsyat, keadaan sangat mengerikan, sampai si kafir mengatakan, ya Allah, bila kau akan masukkan kami ke neraka, masukkanlah kami ke neraka. Yang penting, keluarkan kami dari tempat ini. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ketahuilah, saat itu yang menghadap kepada Allah, saat itu yang sujud menghadap kepada Allah, hanya aku yang menghadap, aku yang sujud, aku yang berimandah, sehingga aku meminta, sehingga datang perintah Allah, irfa' ra'sak, santu'ta, isfa' tisafah. Makom apa ini? Mana kedudukan lebih mulia daripada kedudukan Nabi Muhammad? Kemuliaan lebih mulia daripada kemuliaan Nabi Muhammad. A'la sama' sama'ul Muhammad. Paling tinggi adalah tinggi langit adalah langitnya Nabi Muhammad. Jibril menemani Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj. Langit pertama, kedua, ketiga, giliran akan menghadap kepada Allah, justru Jibril mengatakan, aku sampai di sini saja wahai Muhammad. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, al-ana ya Jibril. Sampai sekarang ini kau akan mengatakan aku semacam ini. Dari mulai di bumi kau mengawal aku. Dari mulai di Mekah kau menemani aku. Giliran aku akan menghadap kepada Allah, kau mengatakan sampai di sini saja. Ini, lihat, maka Jibril sewaktu dikatakan semacam itu, dia mengatakan inilah batasku. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidak ada di antara kita kecuali mempunyai batas-batas tertentu. Kalau aku melangkah satu langkah lagi, niscaya aku akan terbakar. Kalau kau Muhammad teruskan perjalananmu sampai menghadap kepada Allah. Tidak ada sejarah mencatat manusia pernah bertemu dengan Allah. Tidak wali, tidak nabi, tidak rasul. Kalau tadi dikatakan bahwa Musa dapat dialog langsung dengan Allah sampai dikatakan kalimullah, minta kepada Allah, ya Allah, aku sudah dengar suaramu. Ya Allah, aku sudah mendengar suaramu, suatu maziyah keistimewaan yang luar biasa. Kali ini aku ingin melihat zatmu ya Allah. Diberi syarat oleh Allah, lihatlah itu gunung lebih dahulu. Kalau gunung itu tidak pecah, tidak meledak, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi gunung itu pecah meledak dan Nabi Musa jatuh pingsan. Ini saya sekedar dalam waktu mungkin yang relatif singkat ini memberikan satu metode cara bagaimana untuk mengembalikan ini umat, bagaimana mengembalikan itu kejayaan, bagaimana kita bisa kembali menegakkan ini ajaran. Kenalkan dalam hati umat ini
orang-orang yang saleh, masukkan dalam hati mereka junjungan besar Habibuna Muhammad. Setelah mengenal dengan Nabi Muhammad, tahu kehebatan keagungan Nabi Muhammad, disitulah para sahabat mau berkorban apa saja untuk Nabi Muhammad. Bukan saja kebesaran semacam ini, ya Allah, para sahabat di depan Nabi Muhammad tidak dapat melihat mukanya. Ludah Nabi Muhammad menjadi rebutan, berebut ingin mendapatkan ludah, karena tahu ini bukan sembarang ludah. Rambutnya rebutan, bekas wudhunya rebutan, sampai dikatakan kadu ayat katilun, hampir mau bunuh-bunuhan. Basarun lakal basar. Disinilah setelah mengetahui para sahabat kebesaran Nabi Muhammad, apa saja yang datang dari Nabi Muhammad langsung dijalankannya. Nabi perintahkan untuk ibadah, berebut mereka beribadah. Nabi sebutkan pahala untuk baca Quran, mereka selalu lidahnya basah untuk membaca Al-Quran. Lalu Nabi sebutkan tentang bangun malam, mereka selalu bangun malam, bahkan digambarkan bagaikan pepohonan di tengah malam, selalu goyang, munajat, menangis, minta kepada Allah, dipuji langsung oleh Allah. Tolong benarkan dengan baik. Kalau ingin saya kembali kepada misi Nabi Muhammad, tadi apa yang disinggung? Kemalasan dalam ibadah, satu, kenalkan mereka, idolakan mereka, tanamkan kecintaan yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad, sehingga di hatinya tidak ada orang besar kecuali Nabi Muhammad. Tidak akan memperjuangkan kecuali misi Nabi Muhammad. Tidak ingin dekat kecuali dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak ingin pujian kecuali pujian yang datang dari Nabi Muhammad. Dan tidak gentar takut ancaman apapun kecuali ancaman yang datang dari Nabi Muhammad. Karena tahu tidak ada yang akan menyelamatkan kita besok, membantu kita besok kecuali Nabi Muhammad. Ini yang perlu tanamkan dalam hati kita. Lihat mereka ibadahnya. Nabi fi Jaisul Usrah membutuhkan dana, sahabat berebut, ini ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Uthman bin Affan dengan sordanya 1000 dinar, ini ya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq, ini ya Rasulullah. Sampai Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, kau bukan orang kaya, kau bukan konglomerat, kau sedekah sekian banyak, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, anakmu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, Allah wa Rasuluh. Keyakinannya kepada Allah dan Rasulullah. Ini jihad berebut. Satu diterima, satu tidak diterima, langsung menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa anak muda itu diterima dan aku tidak diterima? Seandainya kau izinkan aku untuk duel dengan anak muda itu, aku bisa mengalahkan ya Rasulullah. Berebut mendaftarkan diri. Baru nikah malam pertama, benar. Panggilan dia ditinggal istrinya. Ini Abu Khaisamah bepergian jauh, pulang ke Madinah, melihat Madinah sepi, masuk ke rumahnya dalam keadaan capek, panas terik luar biasa. Dua istrinya sudah berada di rumah menunggu kedatangannya. Duduk di depannya korma baru dipetiknya. Tahu-tahu bertanya, wahai istri-istriku, aku melihat kota Madinah sepi. Aku melihat kota Madinah sepi. Mana Rasulullah, mana para sahabat? Dijawab oleh istrinya, sedang di ghazwati Tabuk, sedang perang jihad, pergi ke Tabuk. Ya Allah, apa yang dipikirkan oleh Abu Khaisamah? Apakah aku kan tidak dapat undangan, aku tidak tahu pengumumannya, aku kan tadi pergi, aku mau duduk saja di rumah bersama istriku? Tidak, ya Allah, Rasulullah di padang pasir,
Rasulullah sedang melihat Abu Haytham berada di rumahnya, di depan istrinya. Demi Allah, makanan ini haram bagiku, tempat ini haram bagiku. Dan tinggal di rumahnya, ditinggal makanannya, diambil pedangnya, dikejar Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat menyangka ada serangan dari belakang, siap dengan pedangnya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, kun Abu Haytham. Semoga yang datang adalah Abu Haytham. Maka muncullah Abu Haytham di peluknya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Ini kecintaan inilah super power. Demi Allah, super power. Bukan Amerika dengan senjata. Kalau sudah tertanam dalam hati kita, apa saja yang dihadapi kita. Contoh perang Badar, iya. Dan banyak lagi. Sampai-sampai suatu perang Uhud, kalau kita berangkat haji, ziarah Sayyidina Hamzah di sana, sebelah daripada gunung Uhud, ada jabal namanya Jabal Rumah, gunung khusus untuk pemanah. Siap orang-orang kafir untuk memanah, tujuan utamanya adalah Nabi Muhammad akan dipanah. Maka suatu dahsyat orang-orang kafir sudah siap memanah Nabi Muhammad, dipanah Nabi Muhammad. Salah satu sahabat melihat ada anak panah menjuluk ke Rasulullah. Apa yang dilakukannya? Langsung dengan tangannya pecah, kena anak panah, tidak jadi masalah, yang penting Nabi Muhammad selamat. Maka dipanah lagi Nabi Muhammad, tangannya sudah pecah dengan dadanya, mati demi Nabi Muhammad. Kenapa semacam itu? Cinta yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad. Zaid bin Jathimah terkena tawanan perang. Orang kafir Mekah sudah mengatakan tidak ada satu orang Islam pun yang terkena tawanan perang kecuali penggal kepalanya, bunuh dia. Zaid sudah siap Al-Ghudra di sebelahnya, kematian ada di depannya. Tahu-tahu Abu Sufyan menawarkan, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya Zaid, maukah aku pulangkan kau ke keluargamu, duduk bersama anak istrimu, tidak jadi dibunuh, tidak jadi dipenggal. Tapi sebagai gantinya, bunuhlah Muhammad. Apa jawaban sahabat Zaid? Apakah sebentar wahai Abu Sufyan, aku akan berpikir lebih dahulu? Tidak. Spontan dijawab, ya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, jangan lagi gantinya Nabi Muhammad untuk dibunuh. Sangka diri kena kakinya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad berada di rumahnya, aku tidak rela. Bunuh aku, nyawaku bunuh demi Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ini tanamkan doktrin semacam ini. Kalau kita ingin kembali jaya, agar pemudanya berani mempertahankan ini agama, agar si kaya mau mengeluarkan uangnya demi agama, agar ulamanya berani mempertaruhkan ilmu yang ada di dadanya, semuanya hanya ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kenali dulu Nabi Muhammad, pelajari dulu Nabi Muhammad, dan idolakan dulu Nabi Muhammad, baru kita akan jaya. Tidak perlu saya bicarakan keadaan kebobrokan yang dialami umat Islam di negara kita. Mungkin tidak ada negara sebobrok dari keadaan umat Islam seperti di negara kita. Tidak ada dekadensi moral seperti di negara kita. Tidak ada banjirnya minuman keras seperti di negara kita. Lebih dari negara sekuler, demi Allah. Lebih dari Singapura. Ini belum lagi yang tadi disinggung tentang jin. Ya Allah, jin. Kadang orang masih memikirkan inyar, jaringan Islam liberal itu hanya samaran untuk menipu orang Islam yang hakikatnya bukan jaringan Islam liberal. Demi Allah, itu adalah jaringan iblis liberal.
murtadin. Mereka orang-orang murtad dan hidup di kalangan NU. Maaf, ini gerakan mereka. Belum lagi Syiahnya, datang lagi sekarang Salafinya. Terus kita mau sampai kapan berjuangnya? Bumi Indonesia, mayoritas umat Islam, buminya Wali Songo, bumi ahli sunnah wal jamaah, digrogoti, kita gunakan 1000 bahasa. Pemudanya seakan-akan tidak tahu, tokohnya seakan-akan tidak mengerti, pejabatnya seakan-akan tidak mau tahu, ulamanya maaf. Mana? Siapa yang akan menyenangkan Nabi Muhammad? Misi Nabi Muhammad dihancurkan. Misi Nabi Muhammad digerogoti. Pemurtadan di sana sini. Karena kau bulan, tidak enak bulan. Karena ini, karena kamu itu. Bukan suaranya. Ya Allah. Kita akan meninggal. Kuburan di depan kita. Mahsyar ada di depan kita. Siapa yang akan bantu kita? Bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad atau tidak besok di depan Rasulullah? Atau Rasulullah berpaling dari kita? Kau bukan, kau tidak berjuang, kau tidak ambil misiku di obok-obok, agamaku dihancurkan, perjuanganku dihina. Kau kemana? Jangan tidur nyenyak dengan hadis syafaat. Hadis syafaat betul, benar. Tapi kita tergolong orang yang mendapatkan syafaat itu atau tidak? Senangkan Nabi Muhammad, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, perjuangkan misi Nabi Muhammad. Apa saja yang kau miliki. Kalau apa yang tadi kita dengar dari guru kita, dari Idris, itu sekedar metode cara untuk berjuang, karena di depan kita ada pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintah kita bungkam, diam, bukan artinya agama dikorbankan. Jangan dianggap agama Islam dan agama Umayyah pengorbanan. Nabi berkorban, Nabi dilempari, Nabi dihina, Nabi dikejar-kejar. Wahai Muhammad, wahai Habibullah, jangan disangka sahabat tidak meninggal. Jangan disangka mereka diam saja begitu saja, tidak. Dinul Umayyah, pengorbanan, korbankan dengan hartamu, korbankan dengan kekuatanmu, korbankan dengan misimu, korbankan dengan ilmumu. Apapun resikonya yang akan kau dapati, di balik itu adalah Nabi Muhammad. Kapan kita mau bertobat? Kau tanya, Kiai Abdul Hamid baru dengar saya. Gemetar tadi saya waktu dengar Bos Cokil di Pasuruan. Ya Allah, ya Allah, apa ini? Apa ini? Umar bin Khattab kalau mendengar ada orang yang menghina agama Islam, menghina Rasulullah, tangannya gemetar mendekati pedangnya dan mendekati Rasulullah. Dan aktif ya Rasulullah, izinkan aku untuk aku penggal kepalanya ya Rasulullah. Amr bin Wud dalam perang Khandaq, orang Islam diserang dari segala macam penjuru. Nabi untuk mempertahankan diri memerintahkan untuk dibikin parit sehingga orang-orang kafir tidak bisa masuk Madinah. Tapi satu Al-Gojo yang begitu hebat, 1000 orang lebih meninggal di pedangnya, dia dapat melempati itu parit. Bernama Amr bin Wud, dengan gagahnya, dengan soknya, dengan sombongnya, dia menggembor kepada Rasulullah, ya Muhammad, hal min mubaris, apakah ada yang berani menantang aku? Apakah ada yang berani melawan aku? Ayo. Ya. Lalu Amr mengatakan, katanya kalau mati akan masuk surga.
kami mati akan masuk surga. Ayo turun dengan aku. Mendengar baru perkataan semacam itu, anak muda didikan Nabi Muhammad yang sangat mencintai Nabi Muhammad bangun, yaitu Ali bin Abi Thalib, menghadap Rasulullah, mengatakan, izinkan aku ya Rasulullah untuk aku hadapi dia. Ali ini si anak muda, sehingga Nabi mengatakan, ijlis ya Ali innahu Amr. Duduk wahai Ali, itu Amr, bukan sembarang orang. Lihai, hebat. Bangun lagi Amr menghina, mengatakan lagi, siapa yang berani menghadap aku? Dihina lagi Nabi Muhammad. Maka bangkitlah Sayyidina Ali dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghadapinya. Nabi tetap mengatakan, tunduk wahai Ali, kau tidak. Itu Amr. Tapi Sayyidina Ali tidak bisa sabar dalam masalah agama. Wa idza dhiya haqqullah lam yakun ahadun lighadati, jangan dibaca saja itu maulid. Itu sejarah Rasulullah. Kalau agama Allah dihina, dipermainkan, pertaruhkan apa saja yang kau miliki, kau akan diteror, biar. Kau akan diancam, biar. Kau akan dipenjara, biar. Kau akan dibunuh, biar. Dengan Muhammad. Kapan kita akan berjuang? Kapan akan menyenangkan Nabi Muhammad? Punya bekal apa untuk masuk surga? Sholat kita, zikir kita, maksiat kita lebih menumpuk. Cari untuk menyenangkan hati Rasulullah. Cari untuk membanggakan Rasulullah. Bukan saja untuk besok mencari Rasulullah, tidak. Mencari Rasulullah mungkin kita tidak bisa ketemu dengan Rasulullah. Berusaha agar besok Rasulullah mencari kita. Mana fulan ini fulan yang hidup pada masa menjanda hanya untuk meneruskan misiku. Amr membor lagi, menghina lagi sampai 3 kali, sehingga Sayyidina Ali berdiri lagi dan minta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghadapinya. Maka Rasulullah kembali mengatakan, innahu Amr ya Ali. Itu Amr wahai Ali. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wa in kana Amr ya Rasulullah, sekalipun Amr, aku akan meninggal, biar. Biar. Itu aja dia. Tapi dia menghina. Sehingga keluar Sayyidina Ali, dipakaikan imamah oleh Rasulullah, melawan Amr sampai Amr menghina. Apa? Anak muda akan melawan aku? Cari orang-orang yang hebat, jangan kau. Aku kenal bapaknya Abu Thalib. Aku tidak mau membunuh anak yang semacam ini. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, tapi aku akan membunuh kau. Sehingga terjadi dua yang begitu hebat, dahsyat. Dari naik tidak diketahui siapakah yang menang. Tahu-tahu terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah tahu bahwa kemenangan dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pengorbanan yang kau keluarkan dari hartamu untuk misi Rasulullah, jangan dianggap sia-sia di sisi Rasulullah. Yang kau keluarkan dari tenagamu, yang kau keluarkan dari matamu, yang kau keluarkan dari ilmu, semuanya tidak akan sia-sia di hadapan Rasulullah. Rasulullah sedang menunggu mana yang berjuang bukan untuk sekedar kelompoknya. Maaf, bukan untuk membela fulan atau fulan. Apa artinya? Permainan semuanya. Kirik. Mau berjuang untuk manusia yang besok akan membantu kita, akan membela kita. Berjuang untuk Habibuna Muhammad. Berjuang untuk Rasulullah. Mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, kenali Nabi Muhammad. Idolakan Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Dengan dasar ini insya Allah kita akan kembali jaya, kembali bendera Islam akan berkibar-kibar, kembali kita akan ditakuti oleh orang-orang di luar Islam,
Tapi kalau kita sudah tidak mengenal Nabi Muhammad, jauh dari Nabi Muhammad, tipis kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, hingga kita tidak mau berkorban demi Nabi Muhammad, sekali kita mendapat dia penyelamat Islamnya banyak, dia ulamanya banyak, husaun kahusaisti, bagaikan buihnya air. Tidak ada orang yang takut kepada kita. Terus kita akan diobok-obok, terus kita akan merusak, terus kita akan dihina kalau kita tidak mau berjuang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Insya Allah apa yang telah kita dengarkan dari awal sampai akhir nanti bisa merubah keadaan kita. Kiai Abdul Habib, selain barakah yang kita harapkan, al-madad yang kita harapkan, al-mahabbah yang kita harapkan, juga bisa merubah keadaan kita, merubah keadaan kita. Tambah hari tambah dekat kepada Allah, tambah hari tambah mengikuti sunnah Rasulullah, tambah hari tambah mencintai Rasulullah, tambah hari tambah memikirkan misi Rasulullah. Nas'aluka ya Allah fi hadhihi sa'ah mubarakah ya Allah, bijaya habibika Muhammad ya Allah, wa ali Muhammad ya Allah, wa ashabi Muhammad ya Allah, an taj'alana min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad, ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad, waj'alna mimman nasara dina Muhammad, waj'alna mimman nasara dina Muhammad, wahsyurna ghadan tahta liwa'i sayyidina Muhammad, warzuqna ghadan syafa'ata habibina Muhammad. Ya Allah, Kau kumpulkan kami hari ini ya Allah di qalnya seorang wali Allah. Ya Rabb, jangan sampai kami keluar dari majlis ini ya Allah kecuali berubah keadaan kami ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah kecintaan yang sangat dalam kepada mereka orang-orang yang saleh ya Allah, kecintaan yang sangat dalam kepada kekasihmu Muhammad ya Allah, sehingga sisa umur ini ya Allah, sisa umur yang tinggal sedikit ini ya Allah, yang kematian sudah ada di depan kami ya Allah, kuburan ada di depan kami ya Allah, pasti kami akan tinggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Ya Allah, tidak punya bekal apa-apa ya Allah, tidak punya bekal apa-apa ya Allah. Bagaimana nasib kami nanti sewaktu kami tinggalkan dunia ini ya Allah. Tapi tidak punya ibadah, malam hari hanya tidur nyenyak, zikir kami sedikit ya Allah, salawat kami sedikit, Quran kami sedikit, maksiat kami menambah, dosa kami banyak ya Allah. Tapi bagaimana nasib kami nanti ya Allah, bagaimana kuburan kami nanti ya Allah, bagaimana di mahsyar nanti ya Allah, bagaimana di tempat ini ya Allah, bagaimana di persidangan ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bekal kami adalah kecintaan kami kepada mereka ya Allah, mahabbatuhum bi ya Allah, wa farli ya Allah, wa sunnati ya Allah, wa hurmatul rizqa ya Allah, wa azwalu ma'iri. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad ya Allah, cintanya kepada mereka ya Allah, cintanya kepada Rasulullah, itu adalah bekal kami untuk besok hari akhir ya Allah, agar Rasulullah datang di saat-saat akan dicabut nyawa kami ya Allah. Yahdur habibullah indal gharghara, yahdur habibullah indal gharghara, sehingga kami semua mendapatkan husnul khatimah, husnul khatimah, masukkan yang umur membawa iman Islam ya Allah, jangan mati dalam keadaan suul khatimah. Dan besok di mahsyar ya Allah, di saat kami tidak dapat memilih tempat ya Allah, di saat kami tidak bisa kesana kemari, jangan kau tempatkan kami dengan mereka yang berlumuran maksiat ya Allah, yang akan dimasukkan ke jahannam lebih dahulu ya Allah. Jangan dimasukkan dengan orang-orang munafik ya Allah, jangan dimasukkan dengan orang-orang yang murtad ya Allah. Masukkanlah kami dengan rombongannya para aulia Allah, masukkanlah kami di dalam rombongannya Nabi Muhammad. Ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Itulah pegangan kami ya Allah.
Kuatkan kecintaan kami kepada mereka ya Allah. Jadikan sisa umur ini untuk memperjuangkan misi mereka ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, masukkanlah kami semua ya Allah ke surga-Mu ya Allah. Tapi jangan disiksa lebih dahulu ya Allah. Jangan diazab lebih dahulu ya Allah. Jangan dimasukkan neraka lebih dahulu ya Allah. Betul kami banyak dosa dan maksiat ya Allah. Tapi berkat syafaat Habibina Muhammad ya Allah, berkat syafaat Rasulullah yang mengatakan syafaati la akhirnya air min ummati, syafaatku buat mereka yang berlumuran dosa besar dari umatku. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad mau mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad rela kepada kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat Muhammad yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad ya Allah. Sehingga besok kami dicaci oleh Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma hadha du'a minka al-ijabah. Allahumma hadha du'a minka al-ijabah. Allahumma hadha du'a minka al-ijabah. Bijaya Habibika Muhammad ya Allah. Wa ali Muhammad ya Allah. Wa ashabi Muhammad ya Allah. An tataqabbala ma bihi da'awnak. Wa an tu'afiyana ma sa'alnak. Wa anjih lana ya Allah. وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين. وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين. وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، وفي الجبر حسنة، وفي المحشر حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.